Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Seperti biasa pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham pilihan member grup Telegram. Saya akan ingatkan kembali bagi Anda yang belum bergabung di grup Telegram, Anda bisa klik link channel Telegram di deskripsi. Anda follow channel Telegram saya, lalu open profile dari channel Telegram saya. Di situ nanti ada link yang akan mendirect Anda ke grup diskusi. Setiap harinya saya akan memberikan kesempatan Anda untuk memberikan 10 emiten atau saham yang akan saya buatkan video analisanya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar video-video terbaru, analisa-analisa terbaru atau video edukasi terbaru dari saya tidak terlewatkan. So, untuk saham yang pertama yang akan saya bahas di sini ada BBRI. Ya, ini adalah saham pilihan saya. BBRI sempat saya arahkan untuk membeli di kisaran harga 4.190 dan kini sudah naik di 4.230. Hari ini ya profit atau positif 2,92%. Yang saya lihat di sini ada potensi menjadi falling wedge. Memang belum valid falling wedge-nya. Memang belum valid falling wedge-nya dan kita berasumsi dan mungkin berspekulasi BBRI ke depan akan breakout. Nah, kita berharap besok pada market tanggal 8 Desember 2021 BBRI kembali melanjutkan tren positifnya ya. Maka apabila BBRI lanjut naik ke atas, dia akan terus melanjutkan menguji resisten terdekatnya. Namun apabila tak mampu breakout dari trendline-nya, dia akan kembali uji support di kisaran 4060. Namun dengan begitu saya lebih optimis BBRI ini breakout ya dari trendline, mengingat mengacu pada pembentukan pattern falling wedge di mana biasanya terdapat 3 swing di dalam konsolidasinya. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3. 1, 2, 3. Ini udah keempat kalinya, harusnya keempat kalinya breakout ya. Dan kalau kita lihat dari momentum indikatornya, ada stokastik di sini masih menghadap ke atas. Masih menghadap ke atas dan masih ada indikasi cukup besar BBRI kembali melanjutkan tren kenaikannya. Kita lihat pergerakan bandarmologinya ya di saham BBRI. Untuk hari ini BBRI cenderung diakumulasi ya. Dan kita lihat pergerakan dari asing. Wow, asing mengakumulasi hari ini cukup besar. Ada 263.694.275 lot. Hari ini cukup signifikan dan sangat besar asing mengakumulasi. Dan kalau kita lihat ya, pergerakan transaksi asing sejak dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember, BBRI cenderung diakumulasi asing ya. Asing cenderung masuk ke saham BBRI. Ini ada net buy 600.000 dan kita berkesimpulan artinya sejak awal Desember sampai dengan hari ini asing terfokus ke saham BBRI ya, lebih banyak di saham BBRI net buy-nya. So dengan begitu harga BBRI closing di 4.230, Anda masih oke kok untuk entry. Ya, Anda masih oke untuk entry. Targetnya Anda bisa samakan ya. Ada di 4.000
310 target satu, target keduanya ada di 4.370, selanjutnya ada di 4.540 menjadi target tertingginya. Stop lossnya di 4.050. Dengan begitu ada range nih. Ya, kalau Anda beli di 4.230 turun ke 4.050, ini ada range kisaran 4% yang harus Anda atur money management agar apabila harga turun ke bawah, Anda masih bisa untuk akumulasi beli. Ya, saya masih optimis BBRI tidak akan turun jauh kemana-mana. Beda kalau misalkan dia bertahan di bawah 4.000 ya. Kalau dia bertahan di area 3.900-an sekian dan terus turun ke bawah, berarti dia trennya bearish. Namun saya optimis BBRI memiliki tren yang positif ke depannya. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BBRI. Selanjutnya kita masuk ke saham pertama, saham-saham pilihan member grup Telegram ada WOOD. WOOD. Kita melihat trennya memang masih sideways ya. Sejak bulan Maret sampai saat ini masih sideways. Apa yang harus Anda lakukan? Sebaiknya wait and see dulu, hindari dulu. Kecuali Anda scalper. Ya, seorang scalper nggak perlu melihat tren. Kalau hari ini ada yang naik, mereka biasanya masuk di situ, ikut partisipasi untuk markup harga biar naik lagi harganya. Itu scalper. Tapi kalau Anda swing trade, ya, yang Anda punya kesibukan di luar, Anda nggak bisa mantau market setiap waktu, atau mungkin Anda belum menguasai teknik scalping, sebaiknya wait and see di saham WOOD karena masih sideways, belum terbentuk tren yang menarik. Jadi sebaiknya hindari saham ini dulu. Kalau kita lihat pergerakan asingnya di saham WOOD hari ini, wow, ini ada distribusi ya. Distribusi terjadi sejak tanggal 23 November nih. Ya. Sebetulnya sejak tanggal 18 sudah mulai ada distribusi besar. Dan kalau kita lihat pergerakan bandarmologinya, WOOD masih cenderung sepertinya di distribusi. Oh, di sini ada akumulasi sedikit. Ya, aja akumulasi. Ada akumulasi namun tidak signifikan, masih kalah distribusi. Masih kalah nominalnya dengan distribusi asingnya. So, kesimpulannya WOOD masih belum menarik dan masih harus wait and see. Ketika WOOD sudah keluar dari 925, bergerak di atas 925 baru boleh kita pantau. Kalau kita entry di area ini, ya, ini yang ada kita dibanting-banting atas bawah. Sideways di sini-sini aja nih hampir setahun, ya, nggak menarik lah intinya. Carilah yang trennya bergerak naik ke atas 45 derajat, arahnya ke atas. Kalau ini kan flat, ya, sideways, wait and see. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham WOOD. Selanjutnya kita beralih ke Elsa. Elsa pada hari ini memang ada pergerakan positif ya, 3,60%. Dan Elsa mencatatkan harga tertinggi pada hari ini di 294. Kebetulan ini berhadapan dengan resisten dari moving average. Tertahan, artinya moving average ini menahan harga untuk terus lanjut ke atas. So besok kita harus lihat apabila Elsa mampu bertahan di atas 294 yang kita jadikan sebagai level resisten, maka Elsa punya target-target resisten selanjutnya ada di 316. Ya, selanjutnya lagi terdekat nih minor 326. Selanjutnya ada di 342. Kita masih harus wait and see. Nah, kalau kita memang melihat trennya juga belum terlalu menarik ya. Ya, jangka pendeknya juga masih tendensinya cenderungnya masih turun. Candle masih bergerak di bawah moving average. Artinya masih ada peluang untuk Elsa melanjutkan penurunannya. Kalau kita sudah belajar dan memahami encoding, ini ada penurunan, dia naik untuk turun, dia naik untuk turun. Takutnya kenaikan ini untuk turun lagi karena masih ada support di area
230-an, 240-an yang masih harus diantisipasi. Perhatikan level 294, apabila tak mampu bertahan di atas 294 maka bisa kita asumsikan dan harus kita waspadai dia bergerak naik untuk turun. So kita lihat pergerakan bandarmologinya di saham Elsa hari ini. Hari ini lebih cenderung di akumulasi ya bandarnya, tapi tidak terlalu signifikan. Lalu pergerakan asingnya kita lihat mendistribusi ya, asingnya distribusi, domestiknya akumulasi sedikit, makanya dia naik. Masih belum menarik Elsa, dan saya rasa harus wait and see ya, jangan memaksakan. Kalau ada cuan buang dulu aja, masih banyak kok saham-saham yang berpeluang naik ke atas. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Elsa. Selanjutnya kita beralih ke agro. Masih loading. Kita lihat saham agro. Saham agro tak mampu melanjutkan kenaikannya, hari ini tetap positif ya, 0,47%, sempat open gap ya ke atas lalu dia turun ke bawah. Namun closingnya tetap masih positif dari closing hari Senin kemarin. Kita lihat ada roadmap agro di sini. Ada memang peluang menjadi falling wedge ya. Ada peluang dia naik dulu ke atas, setidaknya menguji 2240 sampai dengan 2250 ya. Namun apabila tak mampu bertahan di atas 2240, berpeluang agro kembali menguji supportnya di kisaran 1780. Ini yang harus diantisipasi. Takutnya dia turun lagi ke bawah ya. Kalau misalkan dia bertahan di atas 2240, maka bisa diasumsikan dia mampu breakout dari trendline-nya, dan ini valid jadi falling wedge. Ya, ini belum valid jadi falling wedge, masih potensi. Memang kalau kita lihat dari trendline-nya, dari stokastiknya ada indikasi ada fase bullishnya, tapi belum ada divergen di sini saya lihat. Ya, sini udah divergen nih sedikit. Ya, mungkin akan turun dulu sedikit ya baru naik ke atas. Semoga aja lah. Ya kita lihat dulu lah. Saya nggak mau banyak berasumsi karena ini masih sideways. Kalau kita lihat marketnya di sini-sini aja. Kita biarkan dulu agro konsolidasi, mengikuti trennya akan kemana nanti ke depannya, dan kita bisa take action. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda punya barang di agro? Anda masih boleh hold. Dan kalau Anda yang belum punya barang, sebaiknya wait and see dulu ya. Jangan entry dulu di agro. Kita lihat pergerakan asingnya di saham agro. Hari ini asing cenderung distribusi. Memang distribusinya kecil, nggak terlalu besar. Dibandingkan hari Senin lalu ada akumulasi yang cukup besar. Dan hari ini distribusinya kecil. Kalau kita lihat bandarmologinya di saham agro, hari ini cenderung agro ini didistribusi. Ya, cenderung didistribusi, makanya dia tak mampu. Nah, ini PD distribusi cukup besar. Di awal-awal session mungkin dia naik ya, karena ada akumulasi, dan di menjelang akhir market, closing market, dibanting sama PD. Oke, sekali lagi bagi Anda yang masih punya barang di agro, Anda masih boleh hold. Ya, saham ini masih layak untuk di hold. Tapi kalau yang belum punya barang, sebaiknya wait and see dulu. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham agro. Selanjutnya kita punya Pegas. Pegas sempat turun nih. Di sini ada rising wedge. Nah, ini ada rising wedge turun ke bawah ya. Nah, ini kita lihat Pegas ini memang ada kemungkinan dari stokastik dia akan ada fase bullish jangka pendeknya. Nah, targetnya kemana? Bisa jadi target kenaikannya menguji 1555 ya. Kita masih melihat dulu apakah Pegas mampu bertahan di atas 1555 atau dia nggak berhasil bertahan di atas
1555, maka dia akan turun lagi menguji 1435. So selama dia masih berada di area ini, sebaiknya kalau saran saya wait and see, masih belum terlihat trennya dan ini ada peluang dia turun rising wedge. So kalau kita lihat ini menjadi primary trend. Nah takutnya kenaikan ini menjadi corrective reaction-nya yang membuat harga lanjut turun. Artinya dia turun, naiknya ini untuk turun. Ini yang perlu diantisipasi. Harus wait and see dulu. Ya. Jadi Anda bisa tempatkan level 1435 ini sebagai support. Apabila dia bertahan di bawah 1435, Anda buang kalau masih punya barang. Takutnya terlalu dalam nih. Ya targetnya sekitar 1300 sampai dengan 1200. Kalau dia turun ke bawah. Ya. Jadi memang ada indikasi dia menguji resisten minor di 1555 dan kita lihat selanjutnya dia mampu naik nggak ke atas. Kalau dia mampu naik ke atas ya berarti dia lanjut naik ke atas. Targetnya di sini 1600-an ya. Tapi kalau tak mampu bertahan di atas 1555 ya bisa jadi dia turun ke bawah. Hati-hati. Masih belum ada peluang yang bagus dipegas, tapi kalau Anda mau scalping boleh. Mau scalping range-nya cuma 1,3% ya. Untuk apa scalping di range-nya yang kecil? Kita coba lihat pergerakan pegas, bandarmologinya, broker transaksinya. Ya, di sini lebih cenderung di akumulasi ya. Cenderung di akumulasi sedikit, tidak terlalu signifikan. Kita lihat pergerakan asingnya hari ini memang ada 5.400.000 lot net buy-nya. Ya, kita masih lihat masih harus konsolidasi dulu. Biarkan bergerak dulu sampai dia benar-benar membentuk tren yang benar-benarnya. Jangan sampai kita terjebak beli untuk pergerakan naik, nah ini turunnya naik untuk turun. Hati-hati ya, masih harus diwaspadai. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham pegas. Selanjutnya kita punya Baca. Baca masih mengalami downtrend. Baca sempat menguji harga tertingginya di 308 sampai akhirnya rejection setelah ada penahanan dari moving average di level 300. Artinya hari ini Baca memang positif 5,93%. Dengan begitu, Baca belum diartikan ada transisi untuk bullishnya. Ya, masih harus diantisipasi dan diwaspadai. Dia turun untuk dia naik untuk turun, dia naik untuk turun, dia naik untuk turun, dia naik untuk turun, dia naik untuk turun. Takutnya ini naiknya untuk turun lagi. Masih belum ada peluang untuk Baca melanjutkan kenaikannya. So kalau kita melihat seperti ini memang sebetulnya ada indikasi pattern nih di sini. Kalau kita lihat ya, di sini ada descending broadening wedge. Ada descending broadening wedge. So kalau saya gambarkan descending broadening wedge, dia naik ke atas, lihat ada level 300 yang perlu diantisipasi sebagai resisten minornya. Ada level 316. Artinya di range 300 sampai dengan 316 ini menjadi area resisten yang menjadi penghalang atau menahan saham Baca ini untuk terus lanjut naik. So kalau misalkan saham Baca mampu bertahan di atas 316 maka dia bisa jadi rebound, trennya mulai uptrend menguji target-target di atas kiri kisaran 400-an ya. Namun apabila tak mampu bertahan di atas 300 maka berpeluang Baca kembali turun. Dan selanjutnya mungkin aja dia bisa breakout ke atas ya. Masih harus diantisipasi dan perlu dipantau-pantau. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda masih punya barang di bawah? Sebaiknya taking profit. Ada kenaikan taking profit. Ya, nanti ketika dia breakout dari 316 Anda boleh buyback lagi. Amankan dulu profitnya, jangan sampai
Anda sudah profit kebanting turun, yang tadinya profit jadi nggak profit. Ya, kita coba lihat, pergerakan aslinya di saham Baca untuk hari ini. Baca di distribusi 685.000 lot net sell ya. Lalu broker transaksinya ada distribusi juga nih, cenderung di distribusi net selling, net sell ya, lebih cenderung net sell. So dengan begitu saya masih belum merekomendasikan untuk terus memantau Baca untuk entry ya. Bagi Anda yang baru mau entry, sebaiknya cari saham-saham yang lebih baik. Baca ini cenderung masih belum menarik. Tapi kalau udah nyangkut ataupun udah beli di bawah, ya Anda harus pantau. Ya yang seperti yang saya jelaskan, 300 sampai dengan 316 menjadi resisten krusial. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Baca. Selanjutnya kita punya PNBN. Ya, PNBN pun juga masih cenderung downtrend dan sideways sejak bulan Juli sampai dengan saat ini. Sideways jelas, kalau udah ngelihat kayak gini kasat mata, udah buang, jauhin, tinggalin saham ini, hapus dari watchlist Anda, dari daftar pantau Anda, hapus. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Buang, jauhin, cari saham-saham yang berpotensi naik. Kalau kalau Anda nyangkut di saham ini di atas, bagaimana? Lihat, kalau minusnya masih di bawah 10%, minusnya masih di bawah 15% maksimal, Anda boleh cut loss. Ya, kalau misalkan udah lebih dari itu, ya jadi investor aja. Jadi investor. Nggak tahu naiknya kapan. Ya, karena belum ada isu-isu nih tentang Bank Pan Indonesia. Masih belum ada isu yang bisa mengerek saham ini lanjut naik ke atas. Kita lihat bandarmologinya PNBN. Hari ini cenderung, kalau kita lihat ada akumulasi ya, sedikit. Lebih cenderung diakumulasi sedikit. PNBN bandar asingnya, kita lihat memang ada akumulasi sedikit ya. Ada akumulasi sedikit ya, ini jadi harapan lah. Jadi harapan saham ini bisa lanjut naik semoga. Tapi kita lihat di sini sahamnya dibanting atas bawah atas bawah. Kalau Anda punya saham ini di harga kisaran 800, ada profit atau BEP, Anda bisa buang. Jangan ditahan-tahan ya. Anda harusnya cari yang lebih menarik daripada saham ini. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham PNBN. Kita beralih ke Jaya. Jaya masih terlihat belum menarik ya. Nah, masih harus kita pantau. Kita masih harus wait and see di saham ini. Ini saya udah buatkan range ya. Saya udah buatkan range selama masih bertahan di dalam area 190 sampai dengan 216 wait and see. Kalau dia bertahan di atas 216, baru boleh kita pantau lagi atau boleh kita entry. Targetnya di 258. Tapi kalau dia bertahan di bawah 190, targetnya agak lumayan jauh, ada di 148. Jadi saat ini Jaya wait and see, dan kalau kita lihat dari stokastiknya juga cenderung turun ke bawah. Nah, ini harus diantisipasi, dia nguji 190-nya nih. Ya, diantisipasi. Kalau kita lihat pergerakan asingnya di saham Jaya, ini ada akumulasi sedikit ya. Nah, ini kalau kita lihat memang asing nggak terlalu melirik saham ini ya. 568.000 asing hari ini akumulasi. Dan kalau kita lihat pergerakan brokernya,
ada akumulasi sedikit ya, ada akumulasi sedikit yang terjadi pada hari ini. So, dengan begitu kita masih harus wait and see di saham Jaya. Jangan tergesa-gesa. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda belum punya barang? Wait and see. Kalau sudah punya barang bagaimana? Wait and see juga. Perhatikan level 190. Kalau turun di bawah itu buang. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham Jaya. Selanjutnya kita punya Temas. Temas sudah saya buatkan roadmapnya ya. Dia punya target di 9010. 9010 dan saat ini closing hari ini ya plus 12,92% atau ditutup di level 1005. Nah, ini udah melewati dari target. Bagaimana pergerakan Temas kelanjutan ke depannya? Memang ada tren yang cukup menarik Temas. Ya, harusnya memang melanjutkan tren. Kita lihat ya, apabila Temas mampu breakout dari 1075, maka Temas berpeluang melanjutkan kenaikan ini. Ada historical nggak nih? Kalau ada historical kita pakai historical. Oh, ini all time high ya. Oh, ini all time high. Nah, ini kalau kita lihat targetnya kemana? Saya coba gunakan Fibonacci. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, memang ada di target terdekat lah ya. Saya buat di sini di 1105. Saya buat dulu cari-cari targetnya. Ya, kalau kita ambil dari swing ini memang masih ada target di area kisaran ini. Saya ambil tengah-tengahnya. So, kita punya target selanjutnya. Saya hapus saja di kisaran ini. Apabila Temas mampu breakout dari 1075, maka Temas berpeluang ya berdasarkan dari penarikan Fibonacci. Target selanjutnya ada di 1240. Apabila Temas mampu breakout dari 1075. So, dengan begitu hari ini memang atau besok ya, Temas dihadapkan dengan resisten 1075. Makanya kita lihat selanjutnya bagaimana. Kalau misalkan dia bertahan di atas 1075 ya 1240 kita bisa jadikan target selanjutnya untuk Temas. Memang belum ada indikasi untuk turun nih di weekly-nya. Weekly-nya harusnya masih lanjut naik ke atas setidaknya nguji resisten ini. Nah, di resisten ini takutnya ya perlu diantisipasi. Saya coba gambarkan. Takutnya dia naik ke atas, naik ke atas nggak kuat dia turun ke bawah, kebanting. Jadi minggu ini hati-hati. Dan di sini ada ekornya berarti. Hati sempat break tapi dia masuk lagi, hati-hati ya, masih harus diantisipasi. Jadi saran saya apabila Anda belum punya barang, Anda boleh spekulasi entry ya, spekulasi entry untuk targetnya di 1075. Atur money management ya, ke atas ini kan masih ada target 7%, turun ketika Anda entry di 1005 turun 3% buang, nggak usah pakai harapan ntar jangan-jangan naik lagi, jangan seperti itu, takutnya nanti dibanting turun ya, takutnya dibanting turun karena masih ada target 7%, masih lumayan risknya. Anda pakai 3% dari 1005. So kalau misalkan Anda yang udah punya barang di bawah bagaimana ya, hold boleh masih ya, turun 3% 4% Anda taking profit pakai trailing stop. Kalau Anda punya barang di atas gimana? Ya Anda boleh hold masih. Semoga aja kekejar. Nggak nggak jauh kok. Dan optimis harusnya kekejar. Kalau kita lihat pergerakan broker transaksinya Temas ya, hari ini cenderung diakumulasi ya. Cenderung diakumulasi dan kita coba lihat pergerakan asingnya pada saham Temas juga diakumulasi menarik. Nah, semoga aja besok bukan aksi taking profit,
hari Kamis, hari Jumat antisipasi nih temasnya taking profit nih ya. Maka besok bisa kita pantau-pantau temasnya untuk scalping juga. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham temas. Selanjutnya kita punya BGTG. BGTG hari ini terbang ya 16,96% positif. Dan memang sebelumnya saya juga udah buatkan roadmap arahnya ke punya target dia di 258. Ini sempat breakout, dia pullback, dia masuk lagi, naik lagi. Ya, semoga aja kali ini dia punya target resisten ya. Sempat di break hari ini, tapi dia rejection masuk lagi ke dalam. Ya, ini bukan false break tapi rejection. Apabila besok mampu bertahan di atas 270, maka BGTG berpotensi menguji 306 sampai dengan 344. Namun apabila tak mampu ya, tak mampu bertahan di atas 270, dia akan terus turun. Namun dengan begitu saya optimis dia akan breakout nih. Kalau seperti ini harusnya dia breakout nih. Harusnya dia breakout lanjut naik ke atas. Kita lihat juga dari stokastiknya dia udah mulai golden cross di bawah dan mulai ada indikasi fase bullish trend jangka pendeknya. Dan begitu semoga aja BGTG melanjutkan menuju target selanjutnya di 306 sampai dengan 344. Kita coba lihat pergerakan asingnya di saham BGTG. Wow, hari ini memang ada akumulasi yang cukup signifikan ya, ada 9 juta lot ya. Cukup besar yang membuat mungkin saham ini ikut terbang 16% ya. Kita lihat broker transaksinya di saham BGTG. Hari ini juga kita lihat cenderung diakumulasi. Cenderung diakumulasi ya, ini yang membuat saham ini terbang. Bandar lokalnya akumulasi, bandar asingnya akumulasi. Jadi sahamnya terbang. So, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda belum punya barang? Anda boleh spekulasi entry dengan stop loss 3%. Anda buang. Ya, targetnya bisa Anda tentukan sendiri. Target swingnya resisten-resisten. Anda bisa jadikan target-target juga sebetulnya. 306, 306, 344 bisa Anda jadikan target selanjutnya apabila BGTG mampu bertahan di atas 270. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham BGTG. Selanjutnya kita punya SMDR. Ya, SMDR pun juga saya punya suggest di tanggal 2 Desember ya. Saya sudah arahkan buy dari range 880 sampai dengan 910. Kalau kita entry di bawah sini 880 ya naik ke atas, ini sudah ada 9% kenaikannya. Dan ini sudah mendekati target di 960. Sebetulnya 960 sudah diuji kemarin hari Senin ya. Namun saat ini kembali melanjutkan dan berharap besok betul-betul melanjutkan menguji 960 lagi dan bertahan di atas 960. Apabila mampu bertahan di atas 960, maka target selanjutnya di resisten kuatnya di 1025. Kalau kita melihat dari pergerakan stokastiknya pun masih bergerak cenderung naik ke atas, jadi masih ada peluang atau kekuatan SMDR melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat dari pergerakan broker transaksinya, SMDR hari ini cenderung akumulasi, ya cenderung akumulasi, tapi tidak terlalu besar ya, tidak terlalu signifikan. Dan kalau kita lihat pergerakan asingnya, SMDR cenderung malah lebih didistribusi. Ya, ini berarti lokalnya yang membuat harga naik ke atas. Dan kita berharap terus lanjut naik ke atas SMDR. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda punya barang, Anda masih boleh hold. Ya, saya berikan support di 930. Kalau dia turun ke bawah, turun dari 930 taking profit. Atau dari sekarang pun taking profit sebagian juga boleh. Ya, kalau Anda belum punya barang bagaimana? Sebaiknya Anda cari saham yang lebih menarik dulu lah. Karena ini sudah di atas, takutnya nanti Anda cuci piring. Ya, nggak kuat naik, akhirnya turun ke bawah. Oke,
Good luck untuk aktivitas investasi Anda. Semoga analisa-analisa ini bermanfaat dan membantu Anda dalam menghadapi market di hari esok dan di hari yang akan datang. Saya Alfian, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, bye-bye. Thank you.